Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kajian Islami yang mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah menuju tempat ini, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita di dunia mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah, dan ketika di akhirat mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika ngaji itu tidak terlepas daripada 3 perkara. Yang pertama ada yang namanya akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Maka dari itu pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan terkait masalah akhlak, karena akhlak zaman sekarang, anak zaman sekarang sangat luar biasa buruknya. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan terkait masalah adab kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Seperti Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir, yang artinya kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Karena orang tua sangatlah berarti bagi kita semua, karena dalam perjuangan mendidik kita, bersusah payah ketika mengandung, dan juga menyusui kita selama 2 tahun. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Lalu Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud. Pada waktu itu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Yang kedua birrul walidaini, yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah, dan ketiga adalah jihad, berjuang di jalan Allah." Maka dari itu dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan bahwa ada amalan-amalan yang paling utama seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, para ulama sudah menyusun kitab bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu yang mengandung kita, yang menyapih kita selama 2 tahun, bahkan dia lelah dalam mendidik kita.
seperti ulama dikatakan ayyuhal waladul adibu, wahai seorang anak yang beradab, idza arabta ta'aba ummika fi tarbiyatika wa uzma mahabbatiha lak. Kata ulama mengatakan di sini, wahai anak-anak yang beradab, apabila kamu telah mengetahui ibumu fi tarbiyatika dalam mendidikmu, wa uzma mahabbatiha dan kesungguhan dalam mencintaimu, babimma za tajziha, bagaimana kita cara membalasnya? Di sini dijelaskan bahwa seorang ulama mengatakan bahwa orang tua itu sudah mencintai dan mendidik kita dengan susah payah, dan bagaimana kita cara membalasnya? Di sini ulama mengatakan tau'an innaka la takdir an tajziya ummaka wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab. Jadi sungguh kalian tidak akan bisa membalas jasa ibumu, ya, melainkan kamu harus menjalankan adab-adab sebagai berikut. Jadi ketika kita membalas jasa seorang ibu, tentunya tidak akan bisa terbalas. Walaupun kita dengan uang bermiliar-miliar, tidak akan bisa terbalas jasa daripada ibu kita. Walaupun kita membalas dengan harta, ya, selautan emas, tidak akan bisa membalas jasa daripada ibu kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, antam tasila awamiroha. Yang pertama, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh ibu kita. Ma'al mahabbati, dengan rasa cinta, wal ihtiram, dengan rasa cinta dan juga rasa hormat. Jadi ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita, jadi kita laksanakan dengan penuh rasa cinta dan juga penuh rasa hormat. Jadi jangan sampai kita menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, wa ta'mala kulli syai'in yafrihu qalbaha. Yang kedua yaitu melakukan segala sesuatu yang bisa membuat orang tua kita senang. Itu yang kedua. Jadi segala sesuatu yang bisa membuat ibu kita senang apa? Ya, jangan sampai sebaliknya kita membuat ibu kita sedih karena satu tetes air mata yang kita keluarkan dari ibu kita itu akan sangat berbahaya buat kita di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Jadi maka dari itu kita harus betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan orang tua dan juga melakukan sesuatu yang bisa membuat hati orang tua kita senang. Lalu yang selanjutnya apa? Watab tasama amamaha daiman, membuat orang tua kita tersenyum daiman, terus menerus. Jadi jangan sampai membuat orang tua kita bersedih. Jadi kita harus membuat orang tua kita selalu tersenyum. Lalu yang selanjutnya, watasofihaha kulla yaum, dan mencium tangannya ketika kita mau berangkat kemanapun kita mau pergi. Jadi kita harus mencium tangan orang tua kita, ya, minta ridho kepada orang tua kita. Insya Allah ketika kita meminta ridho kepada orang tua kita, apa yang kita cita-citakan insya Allah akan dikabulkan. Lalu yang selanjutnya apa? Watadwalaha bituli umri, mendoakan orang tua kita supaya panjang umur. Jadi kita berdoakan orang tua supaya panjang umur. Sebelum kita mendoakan siapapun, sebelum kita berdoa, baik kita ingin pintar atau kita ingin punya rezeki yang lapang, doakan dulu orang tua kita. Lalu apa?
mendoakan juga untuk kesehatan orang tua kita. Jadi supaya orang tua kita selalu sehat, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita disehatkan dan juga orang tua kita dipanjangkan umur sehingga kita punya kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, insya Allah. Nah, maka dari itu ini merupakan salah satu adab-adab kita kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ya, kita doakan mereka yang berjuang mendidik kita dari kecil hingga sekarang, maka kita sama-sama harus bisa membalasnya. Bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal? Maka kita doakan beliau, mudah-mudahan di alam barzahnya beliau mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Allah jadikan kuburannya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya daripada kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Insya Allah ketika kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, dan Allah pun akan memberikan kepada kita, dan orang tua pun akan mendoakan kepada kita supaya kita mendapatkan rezeki yang lapang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, segala kekurangan datang dari diri saya pribadi, segala kebenaran itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.